Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adzabi yaumin adzim yauma la dhilla illa dhilluh yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham ala nabiyyina wa dinina syafi'ina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man da'a bi da'watihim wa man sara bi hadihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya menyapa jemaah. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani rohani kita, sehat keluarga kita, sehat pula kantong-kantong kita. Amin. Giliran kantong aminnya kenceng nih kayaknya Bapak Ibu sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, harus dan patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya sehingga sampai dengan detik ini Allah masih menganugerahkan kenikmatan yang tiada tara, yang kalau kita mau menghitung-hitungnya saya tidak akan mampu menuntaskannya. Demikianlah yang Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghinggakan atau menuntaskannya. Di antara kenikmatan yang luar biasa tentu Allah mudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah subuh yang nilainya sunnahnya saja itu sebagaimana apa Pak Bu? Sunnahnya saja sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya, apalagi kemudian jamaah sholat subuhnya. Jangan sampai kebalik ya, qiyamul lail bangun malam ya, tetapi kemudian subuhnya kesiangan, na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan juga tentu kenikmatan yang tiada tara tatkala Allah memudahkan kita untuk duduk dalam majelis ilmu, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, lebih baik duduk sejenak dalam majelis ilmu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang kuat Pak Bu 1000 rakaat? Aduh Ustaz, jangankan 1000 rakaat ya, 11 rakaat malam saja sering kelewatan. Betul apa betul? Di luar sana Pak ya, yang orang-orang yang pada nggak sholat qiyamul lail ya. Cuma saya agak curiga yang di luar sana itu pindahan dari sini, lorak podo wae. Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah pula dalam majelis ilmu pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan berupa waktu demi waktu, yang dimana jangankan orang yang saleh, orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang kafir pun ketika Allah masih beri kesempatan untuk hidup, itu adalah merupakan salah satu keutamaan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, kalau mereka zalim atau naudzubillah kemudian mereka kafir, maka apa keputusan Allah kepada mereka, umat-umatnya Nabi sebelumnya? Langsung azab ya, langsung kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya syariatnya Nabi Musa misalnya, orang yang kena najis itu Pak ya, diapakan? Cara menyucikannya. Kalau di kita syariat Islam, orang kena najis mukhaffafah, diapakan Pak Bu? Cukup disiram saja ya. Air kencingnya bayi laki-laki ya, itu diapakan? Disiram, cukup disiram ya. Itu mukhaffafah, mutawassithah, maka kemudian harus dibersihkan, disucikan sampai hilang bau, warna dan rasa ya. Kalau mukhaladhah diapakan Pak Bu?
dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan debu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau di zamannya Nabi Musa ya, memang ada banyak yang di zaman kita itu najis tetapi tidak najis di zaman itu, tapi begitu kena najis kemudian cara menyucikannya diapakan? Itu kulitnya harus, yang kena najis itu dipotong gitu. Dipotong. Dan demikian pula ketika mereka bertaubat, mereka salah kemudian bertobat, cara bertobatnya bagaimana? Cara bertobatnya membunuh dirinya sendiri sebagai bentuk dari taubatnya. Dan Masya Allah wa tabarakallah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang dia masih ada hayat di kandung badan, dia masih hidup, maka sebesar apapun dosa dan kesalahan, ketika kemudian dia bertaubat, maka bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibundanya. Berarti apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah menjadi bersih, suci. Dosa-dosa yang telah lalu langsung terhapus begitu kemudian mereka bersyahadat, begitu mereka kemudian bertaubat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang merupakan karunia besar Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi kita telah baca wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghinggakannya. Di antaranya adalah perjalanan waktu dari waktu ke waktu selama 1 tahun. Bapak Ibu sekalian ingat Ashabul Kahfi itu di gua ya, itu berapa lama Pak Bu? 309 ya. Ada di ayatnya itu walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a ya. Berarti mereka tinggal di gua itu thalathu mi'atin 300 sinina, 300 tahun. Kemudian wazdadu ditambah lagi tis'a 9. Berarti berapa tahun Pak Bu? 309. Ini para mufassir Masya Allah wa tabarakallah memberikan penjelasan dan ilmu kepada kita bagaimana Islam memandang dan menghitung tahun demi tahun. Berarti di dalam Islam menghitung tahun itu pakai apa Pak Bu? Pakai solar atau lunar? Pakai sistem matahari atau bulan Pak Bu? Di dalam Islam menghitung waktunya itu berdasarkan perputaran matahari atau perputaran bulan? Hah? Bulan. Enggak ada yang matahari. Di ayat ini ternyata dijelaskan kepada kita bahwa ya, salatu mi'atin sinina secara lunarnya itu adalah 300 tahun. Secara solarnya itu adalah 300 tahun. Kemudian secara lunarnya itu 309 tahun. Berarti di dalam Islam kedua-duanya itu dipakai. Betul atau betul? Bapak Ibu sekalian, kita sholat, waktu-waktu sholat kita dihitung berdasarkan putaran apa Pak Bu? Matahari. Ternyata dipakai di dalam Islam. Kemudian bulan-bulannya dihitung berdasarkan putaran bulan. Jadi sistem solarnya dipakai salah satunya dalam waktu-waktu penentuan waktu sholat, betul ya? Jadi waktu sholat subuh itu adalah terbitnya fajar shidik, kemudian berakhir sampai sebelum apa? Terbit matahari, syuruk atau tulu ya. Nah, berarti hitungannya adalah hitungan matahari. Pun demikian, zuhur adalah ketika matahari bergelincir sedikit setelah persis di tengah, sehingga di tengah termasuk yang tidak boleh atau haram, sebagaimana persis waktu terbit itu juga diharamkan untuk sholat. Kemudian asar ya, ketika apa Pak Bu? Asar ketika apa? Bayang-bayang lebih panjang dibandingkan dengan barangnya ya. Kemudian maghrib ketika setelah matahari terbenam ya. Isya setelah mega merah ya, mega merah hilang.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di surat Al-Kahfi yang kita baca walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun ditambah dengan 9, itu artinya bukan 309 dalam satu hitungan apakah solar saja atau lunar saja atau komariah atau syamsiah saja, tetapi yang 300 berarti terhitung dalam sistem solar atau syamsiah, dan yang 309 berarti sistem komariah atau sistem lunar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga tema pada kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji salah satu dari bulan di mana hari ini kita ada di tanggal 2 insyaallah ya, Rabiul Akhir. Satu bulan setelah apa sebelumnya? Rabiul Awal. Bapak Ibu masih ingat 12 bulan yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu kalau dalam sistem komariahnya apa saja, Pak? Monggo dihitung bareng. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar atau ada yang menyebutkan Safar tapi ada yang menyebutkan Safar. Yang ketiga Rabiul Awal, berikutnya Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Yang kedua, yang berikutnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lanjut Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Persis 12. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam sistem penanggalan yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu pemerintahan beliau. Ini kaum muslimin harus memiliki kalender tersendiri yang dihitung berdasarkan angka. Kenapa? Karena pada tahun-tahun sebelumnya di masa Rasulullah sampai Abu Bakar dan tentu sebelum-sebelumnya pun juga itu tahun itu dihitung bukan berdasarkan angka, tetapi dihitung berdasarkan peristiwa-peristiwa yang besar terjadi pada waktu itu. Sehingga di tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun apa, Pak, Bu? Tahun gajah, karena peristiwa terbesar adalah peristiwa penyerbuan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan yang mayoritasnya beberapa banyak dari pasukan itu memakai gajah, sehingga peristiwa itu dikenal dengan peristiwa gajah, penyerangan pasukan gajah, yang karenanya tahun itu disebut tahun gajah. Sehingga hitungan angkanya belum ada, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Masehi pun, Masehi itu berapa lebih dulu komariahnya ya, atau lebih dulu Masehi, Bapak Ibu sekalian. Penentuan tahun itu lebih dulu mana? Hitungannya iya lebih dulu. Penetapan hitungannya lebih dulu mana? Penetapan hitungannya adalah lebih dulu yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan Masehinya, penetapan tahun Masehinya 1000 tahun setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan, ditetapkan oleh Gregorius. Sehingga mereka menghitung mundur kapan ini tahun Masehi itu dimulai. Penetapannya adalah masa 1000 tahun setelah Amirul Mukminin oleh Gregorius. Berarti lebih dulu mana tadi penetapannya? Tahun Islam, tahun Komariah. 1000 tahun lebih awal. Dan karenanya kemudian penetapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hitungan tahun berdasarkan angka itu adalah pelopor dalam penghitungan tahun secara angka. Dan bahkan 1000 tahun sebelum Masehi itu ditetapkan. Hanya saja tentu mereka Gregorius menetapkan tahun Masehi itu dihitung diawali dengan lahirnya, menurut mereka lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Sehingga tentu karena Nabi Isa itu adalah 500 tahun lebih dibandingkan dengan lebih awal dibandingkan dengan lahirnya Rasulullah SAW, pastinya angkanya jauh lebih awal, berbeda 500-an tahun, 571 tahun itu ya.
Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga menjadi penting bagi kita kaum muslimin untuk memahami dan menyadari bahwa Masya Allah wa tabarakallah, karunia Allah terhadap kita, diantaranya dihadirkannya Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu an memimpin kaum muslimin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu yang sangat fenomenal adalah beliau menetapkan kita kaum muslimin harus punya hitungan tahun yang itu berdasarkan angka, dan mereka ya kaum muslimin Amirul Mukminin bersama dengan para sahabat setelah itu bermusyawarah, kalau setuju kita harus mau mulai dan memiliki hitungan tahun secara angka. Lantas peristiwa apa yang dijadikan momentum sebagai awal penetapan tahun tersebut, awal hitungan tahun tersebut? Peristiwa apa Pak, Bu? Kemudian disepakati peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahunnya dikenal dengan tahun Hijriah. Sedangkan peristiwa hijrahnya Nabi sendiri sampai ke masjid ke Madinatul Munawwarah atau ke Yathrib itu beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau nyampe Madinah itu sama dengan hari kelahiran beliau, 12 Rabiul Awal. Lantas awal tahun yang tadi kita hitung bersama-sama, bulannya bulan apa Pak? Tahun hijriahnya dimulai dengan bulan Muharram. Apa itu dasarnya? Dasarnya sudah sejak sebelum-sebelumnya, bahwa awal tahun dari hitungan tahun hijriah yang dipakai mayoritas bangsa Arab pada waktu itu adalah dimulai dengan bulan Muharram, sehingga penghitungannya ditetapkan sebagaimana yang sudah ada, yakni Muharram, Safar dan seterusnya. Namun peristiwa hijrahnya itu yang menjadi penetapan awal dari hitungan bulan atau tahun hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga dalam peristiwa-peristiwa itu kita mendapati peristiwa-peristiwa yang sangat penting dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, di mana peristiwa-peristiwa penting ini tentu menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin untuk bisa mengatur dan mengelola serta membangun kehidupannya. Kalau ingin kembali membangkitkan kaum muslimin, meningkatkan derajat dan kualitasnya kaum muslimin dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang, maka ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang bisa kita jadikan prototipe atau contoh bagi kita, sehingga dengan peristiwa-peristiwa di mana Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami dan menjalani peristiwa tersebut, fa insyaallah akan menjadi roadmap, jalan yang sangat bagus untuk kembali membangun derajat dan kualitas dari kaum muslimin di masa mendatang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita mengambil beberapa pelajaran penting yang terjadi di bulan Rabiul Akhir. Apa saja peristiwa yang terjadi dalam peristiwa Rabiul Akhir? Cukup banyak peristiwa-peristiwanya. Namun tentu pada kesempatan kali ini kita akan mengambil 1, 2 atau 3 saja dari peristiwa-peristiwa besar itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada peristiwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Ahzab, di mana perang Ahzab dalam Al-Qur'an istilahnya adalah perang Ahzab. Di dalam sirah kita dapati peristiwa nama lain dari perang Ahzab itu apa Pak, Bu? Perang yang buat parit itu, Khandaq ya. Khandaq itu para ahli bahasa menyebutkan ini awalnya bukan bahasa Arab ya, awalnya adalah bahasa Persia, sebagaimana usulannya sahabat siapa Pak, Bu? Ketika Rasulullah mendapatkan informasi pasukan kafir Quraisy berkolaborasi dengan seluruh pasukan sekutu pada saat itu ya, termasuk bahkan kemudian berkolaborasi dengan orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi, maka ya peristiwa itu luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat,
Di antara beberapa sahabat mengusulkan beberapa usul. Salah satu usulan yang luar biasa cemerlang dan belum pernah ada sebelumnya pada waktu itu adalah usulannya sahabat Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu bukan Paris, Paris Prancis, tetapi mana? Persia, Persia. Orang sekarang mungkin nggak seberapa kenal. Kenapa? Karena memang dinas oleh Nabi pada saat Persia itu dikirimi surat oleh Rasulullah saat pasca perjanjian Hudaybiyah. Rasul mendapatkan kan salah satu klausul dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah adanya perjanjian damai selama atau gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, dalam gencatan senjata itulah kesempatan untuk berdakwah Rasulullah bersama dengan kaum muslimin luar biasa. Karena mereka bebas melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas, bekerja sama, bersekutu dengan segala macam suku, bangsa dan seterusnya bebas. Maka itu dimanfaatkan dengan luar biasa oleh Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Diutuslah oleh Nabi untuk mengirimkan surat kepada raja-raja besar, pemimpin Romawi, Kaisar Romawi dikirimi surat, Heraklius, kemudian Muqawqis di Mesir, kemudian atau Alexandria waktu itu, kemudian Raja Kisra, mana Kisra yang barusan kita sebut tadi? Persia, Raja Persia, Kisra. Nah, semuanya mayoritas menerima dengan baik. Ada yang kemudian akhirnya benar-benar masuk Islam sebagaimana Najasyi dan orang-orang yang lainnya. Kemudian penerimaan yang baik oleh Romawi, kemudian penerimaan yang baik oleh Muqawqis dan seterusnya. Tetapi yang satu ini, Kisra, ini menolak, bahkan bukan hanya menolak tetapi merobek-robek suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Kisra terhadap surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kemudian bersabda, demi Allah, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dan benar pada masa Amirul Mukminin Ibnu Khattab radhiyallahu an, Persia kemudian hancur sehancur-hancurnya, yang pasukannya dipimpin oleh pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, hancur dan sama sekali tidak tersisa setelah itu sampai dengan sekarang. Sehingga kita tidak kenal, mayoritas kaum muslimin juga tidak kenal adanya, sudah tidak ada bekas-bekasnya lagi Kisra atau Persia tersebut. Yang ada mungkin sebagian dari ajarannya, beberapa diantaranya diadopsi dan dihidup-hidupkan oleh, mohon maaf, orang-orang Syiah, orang-orang Syiah. Karena wilayah Persia itu kan Iran, Irak, itu adalah wilayah Persia zaman dahulu kala, dan negara adik kuasa, salah satu dari negara adik kuasa Persia dan juga Romawi. Itulah adik kuasa pada waktu itu, dan kemudian hancur sehancur-hancurnya, tidak tersisa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di masa di mana tadi Amirul Mukminin menetapkan untuk kaum muslimin agar memiliki kalender, dan di peristiwa Rabiul Akhir itu terjadi peristiwa besar, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi Bani Nadir, mendatangi Bani Nadir untuk apa? Sebelumnya ada peristiwa Bi'ru Maunah. Saya melompat tadi cerita apa tadi? Cerita apa sebelumnya, Pak? Perang Khandaq atau perang apa tadi? Perang Ahzab, Pasca perang Khandaq atau perang Ahzab, maka kemudian waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeteksi siapa saja dari unsur-unsur masyarakat Madinah yang ternyata mereka berkhianat terhadap kesepakatan bersama. Ada kesepakatan bersama di Yathrib begitu Rasulullah masuk. Biasa dikenal dengan Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, Piagam Madinah. Dan para founding fathers kita itu mengambil pelajaran yang luar biasa berharga dari Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa latar belakang Rasulullah menetapkan Mitsaqul Madinah Munawwarah atau Piagam Madinah? Latar belakangnya adalah pengetahuan dan kesadaran Rasulullah akan kebinekaan yang ada di Madinah.
Jadi di Madinah itu ada orang asli Madinah yang musyrik. Kemudian ada orang-orang beriman ya yang kemudian dikenal dengan Ansor. Pastinya juga ada orang-orang muhajirin. Kemudian ada juga orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi ya. Ada 3 kelompok Yahudi besar, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah ya. Nah, keragaman dan kebinekaan yang dipahami dan diketahui dan disadari oleh Rasulullah SAW ini mendorong beliau untuk kemudian mendeklarasikan Piagam Madinah agar kehidupan seluruh masyarakat Madinah apapun keyakinan dan agamanya itu terakomodir dengan baik. Dan terbukti benar dengan Mitsaqul Madinah Munawwarah, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu hidup aman, tentram, damai, ada kerjasama, toleransi yang benar, dan mereka yang beriman, orang-orang Muslim melaksanakan komitmen terhadap ajaran Islamnya. Orang-orang Yahudi diharapkan dan tetap didorong oleh kesepakatan atau undang-undang tadi Mitsaqul Madinah Munawwarah untuk melaksanakan ajaran agama mereka, dan itu ditoleransi dan itu diakomodir, dibenarkan oleh undang-undang tersebut. Nah, para founding fathers kita ini mengambil pelajaran berharga dari Mitsaqul Madinah Munawwarah, sehingga para founding fathers diantaranya tentu luar biasanya jasa dari para ulama yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang dibangun ini harus berdasarkan atas landasan beberapa kesamaan derajat dan kesamaan hak serta kewajiban dari seluruh warga negara, dari seluruh unsur-unsur suku bangsa yang ada di negara kita, yang karenanya kemudian ditetapkan dasar dari negara ini adalah berdasarkan termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diawali dengan apa Pak, Bu? Hafal masih ya? Pembukaan Undang Dasar itu, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemudian sebelumnya juga ditegaskan atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sehingga para founding fathers di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengingatkan kepada seluruh kita semuanya, anak negeri, anak bangsa ini, bahwa kemerdekaan kita itu adalah berkat rahmat Allah dan perjuangan para pahlawan. Setelah itu di ayat alinea yang keempat ditegaskan bahwa bangsa dan negara ini berdasarkan apa Pak? Bu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai kedua, ketiga, keempat, sampai kelima pastinya kita bangsa Indonesia dan kaum muslimin hafal benar. Bahkan ya harus hafal. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian dari unsur-unsur di negeri ini yang berusaha untuk, kata mereka, memeras. Kalau di dalam kurung ada baca mengurangi gitu ya. Kalau Pancasila ada berapa Pak silanya, Bu? 5. Lah ini ingin memeras sehingga menjadi 3 sila. Bahasanya berarti menjadi trisila. Ada lagi yang ingin memeras menjadi berapa? 1 sila, ekasila. Nah, ini tentu pengkhianatan terhadap perjuangan dari para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita. Nah, kita kaum muslimin haruslah menyadari bahwa Masya Allah wa tabarakallah, para ulama, para founding fathers itu ternyata mengambil pelajaran berharga dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam rangka membangun Madinah Al-Munawwarah, yakni dengan adanya Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, Piagam Madinah. Dan di Piagam Madinah itu salah satu poinnya adalah seluruh unsur yang ada di Madinah itu harus bekerja sama dalam rangka membela Madinah dari serangan-serangan yang ada, yang dilancarkan oleh pihak-pihak musuh atau pihak-pihak yang memusuhinya. Namun yang terjadi pasca perang Khandaq atau perang Ahzab, ternyata ada orang-orang yang
mereka adalah warga Madinah namun berkhianat terhadap kesepakatan yang sudah ditandatangani, sudah disepakati dan disetujui oleh semua unsur bangsa tersebut. Siapa yang berkhianat? Di antaranya kita lihat ketiga-tiganya suku Yahudi ini, suku besar Yahudi ini, mereka berkhianat terhadap semua kesepakatan, sebagian ya poin-poin kesepakatan dari Mitsaqul Madinah Munawwarah. Bani Qainuqa itu mereka berkhianat ketika ada seorang muslimah di pasar Yahudi. Bani Qainuqa itu ketika ada muslimah di pasar Yahudi, kerudungnya itu di pakaian dan kerudungnya itu di apa, ya dijepit atau diapakan lah ya, sehingga ketika kemudian wanita itu berdiri dan berjalan maka terbukalah auratnya. Pada waktu itu tentu beliau, sang wanita muslimah ini malu dan kemudian menjerit, sehingga ada seorang muslim yang membela ya untuk melawan atau memukul orang yang menciderai tadi. Tapi kemudian muslim ini dikeroyok oleh Yahudi sampai akhirnya meninggal. Karenanya kemudian Rasulullah SAW benar-benar menjaga kehormatan wanita, apalagi mereka telah berkhianat terhadap isi dari perjanjian Mitsaqul Madinah Munawwarah, maka kemudian Bani Qainuqa ini diusir oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pasca peristiwa perang Khandaq ini ternyata Bani Nadir ini mereka berkhianat, bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk memukul kaum muslimin dari dalam. Jadi dari luar pasukan sekutu yang digerakkan oleh kafir Quraisy dan suku-suku Arab yang lainnya yang ada Bani Najran dan juga kemudian Bani Qatafan dan sebagainya, beberapa suku dari ahli kitab yang lainnya, ada yang dari Nasrani, kemudian juga ada kafir Quraisy, orang-orang musyrik, dan suku-suku yang begitu banyak sehingga dikenal dengan Ahzab, pasukan sekutu. 10.000 pasukan sekutu mereka menyerbu Madinah. Pada waktu itu kemudian strateginya adalah membangun parit ya. Dan yang terjadi justru ternyata dari dalam orang-orang Yahudi Bani Nadir itu melakukan pengkhianatan untuk memukul dari belakang. Ya, ini musuh dalam selimut atau menggunting dalam lipatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang terjadi pada saat perang Khandaq di mana ada pengkhianatan Yahudi ini luar biasa peran muslimah. Jadi ibu-ibu waktu itu yang ada di belakang ini biasanya kan mempersiapkan apa Bu? Tugas yang paling banyak, logistik ya, logistik dan sebagainya, mempersiapkan. Pada waktu itu ketika ada beberapa orang Yahudi ingin memukul dari belakang, itu kemudian ibu-ibu ini mukulin alat-alat dapurnya ya. Jadi mempersiapkan diri untuk menyerang benar ya. Mereka kalau tetap mau menyerang maka akan ibu-ibu pun juga akan bertindak untuk melakukannya. Sebagaimana saat perang Uhud itu ada Nusaybah binti Ka'ab ini yang menjaga Rasulullah secara fisik, itu menjaga Rasulullah sampai banyak sekali tusukan tombak, pedang dan sebagainya yang mengenainya. Nah pada waktu itu ibu-ibu juga luar biasa, jadi mukulin alat-alat dapur dan ternyata orang-orang Yahudi itu ketakutan luar biasa. Ternyata ada yang jaga gitu. Ini peran ibu-ibu yang luar biasa, sehingga tetapi mereka tercatat sebagai orang-orang yang berkhianat. Nah kalau berkhianat terhadap kesepakatan bangsa, apa yang kemudian ditetapkan? Pastinya kemudian harus dihukum ya, pastinya harus dihukum. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, namun Rasulullah SAW pertama kali kemudian datang di awal kepada Bani Nadir dengan sangat baik untuk menyampaikan bahwa mereka telah berkhianat terhadap perjanjian Mitsaqul Madinah Munawwarah, sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para pemimpinnya siap untuk membayar kafarat. Ada riwayat yang lain yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW meminta agar mereka membayar kafarat ya, dan para pemimpinnya juga menyebutkan mereka bersiap untuk membayar kafarat. Namun Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana kedengkian dari orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW,
Jadi orang-orang Yahudi itu di awal-awal Rasulullah masuk Madinah, mereka sudah berbondong, tokoh-tokohnya berbondong-bondong untuk ingin langsung melihat Muhammad. Seperti apa itu Muhammad? Begitu kemudian datang dan mereka melihat, menyaksikan, para pemimpinnya menegaskan ketika ditanya oleh kaumnya, bagaimana hasil penglihatanmu atau kemudian setelah bertemu dengan orang yang mengaku nabi itu? Kata mereka semuanya, para tokoh, demi Allah, yang datang itu benar-benar nabi. Jadi Muhammad itu benar-benar nabi, karena secara detail di kitab suci mereka sudah dijelaskan. Nah, ketika kemudian mereka membaca di kitab suci mereka, melihat dengan nyata, mereka menegaskan bahwa dialah nabi, benar-benar memang nabi. Tetapi demi Allah, saya akan benar-benar memusuhinya. Nah, ini yang kurang ajar. Jadi mengakui kebenarannya, dan setelah menyaksikan bertambah lagi keyakinannya bahwa benar-benar nabi, tapi lah kok tidak dari Bani Israel. Nah, ini yang innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina min qablihim, mereka itu baghyam bainahum. Mereka menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Kenapa? Karena ada kedengkian di hati mereka, tidak dari golongan mereka. Walaupun beberapa di antaranya nanti ketika mereka membaca dan mendengarkan penjelasan Al-Quran tentang Muhammad ini, Muhammad ini, ketahuilah bahwa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan dari Ibrahim. Apa buktinya? Wattakhadha min maqami Ibrahima musalla. Ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Makam ya. Makam. Tetapi apa Pak, Bu? Jejak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, makom Ibrahim ini yang menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Karena di kitab suci mereka juga dijelaskan, nabi itu pasti harus keturunan dari Nabi Ibrahim, dan ternyata Muhammad keturunan Ibrahim. Nah, orang-orang Yahudi yang terbuka hatinya, orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang Yahudi, itu akhirnya mereka masuk Islam karena logika yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, tapi mayoritasnya walaupun mereka tahu dan yakin Muhammad itu benar-benar nabi terakhir, tetapi mereka memusuhinya, dan ini yang mendorong mereka untuk kemudian berkhianat terhadap perjanjian Mitsaqul Madinah Munawwarah. Karenanya tatkala Rasulullah datang dengan baik untuk mengingatkan kepada Bani Nadir, dan para tokoh-tokohnya menerima, baik, kami akan membayar kafaratnya wahai Muhammad. Tetapi beberapa orang dari Bani Nadir itu kemudian berbisik-bisik, ini jarang-jarang ini terjadi. Orang ini, Muhammad ini, itu jarang-jarang datang ke negeri kita, ke kampung kita, ke kompleks kita. Kemudian Rasulullah itu kan bersandar ke salah satu rumah tokoh, Jadi beliau bersandar. Sementara rumahnya sang tokoh tokoh Yahudi yang disandari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lantai 2, Ada lantai 2, kemudian ada rooftopnya yang di atas yang terbuka. Maka mereka yang berbisik-bisik ini kemudian merencanakan makar, kalau ada di antara kalian yang siap untuk naik kemudian memukulnya dengan batu, maka akan diberikan hadiah yang besar. Akhirnya ada, saya siap. Baik kalau gitu, segera kamu naik. Dia ada yang berbisik-bisik seperti itu. Jadi tokohnya berhadapan dengan Nabi, sang tokoh kemudian, baik Muhammad, kami akan membayar kafarat, membayar kafarat. Tetapi di antara dari mereka ada yang berbisik-bisik dan kemudian melakukan makar, dan sudah ada yang naik. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari malaikat Jibril akan makar yang dilakukan oleh mereka, sehingga Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Ali dan beberapa sahabat yang lainnya segera kemudian, ayo kita pulang. Rasulullah memutuskan pulang.
segera pulang. Sehingga yang naik tadi kecele ya. Loh kok iska ono gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tetapi Rasul segera masuk ke Madinah dan kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin yang sudah menunggu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyatakan bersiap-siaplah kalian. Untuk apa? Untuk segera mengepung Bani Nadir. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa pasukan disiapkan oleh Rasulullah SAW dan segera kemudian kembali kepada Bani Nadir dan kemudian mengepungnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu dari keistimewaan bulan Rabiul Akhir. Peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Akhir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat secara khusus tentang masalah pengusiran, wabil khusus pengusiran kepada Bani Nadir ini, ya. Yakni surat Al-Hasyr. Surat ke berapa, Bu? Pak? 59. Ya. Di surat ke-59 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa mentolerir terhadap makar dari orang, apalagi kelompok besar yang mereka melakukan makar terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah disepakati, yang telah ditandatangani. Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menghukum dengan jelas, dengan tegas mereka-mereka yang mereka mengira dengan benteng-benteng tinggi mereka, benteng-benteng besar mereka itu mampu melindungi apa yang dilakukan kepada mereka, tetapi ternyata sama sekali tidak mampu melindunginya. Sehingga pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengepungan dalam beberapa hari yang tidak begitu lama, maka mereka kemudian bernegosiasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah kemudian memutuskan, ya, silahkan pilih, Anda mau kalian semuanya mau kami habisi, ya, atau kemudian kalian harus meninggalkan Madinah, dalam artian berarti diusir, ya. Maka akhirnya mereka, baiklah kalau demikian, tentu kami tidak ingin hancur sehancur-hancurnya, kami menerima opsi yang kedua, yakni untuk meninggalkan Madinah atau diusir dari Madinah sebagai konsekuensi atas pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan bersama. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian diputuskan, baik, silahkan Anda pergi dan membawa harta yang bisa Anda bawa. Karenanya kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mereka akhirnya membawa segala macam barang yang berharga dan seterusnya yang bisa dibawa dengan unta-unta mereka. Bahkan di antara mereka banyak yang menghancurkan rumah-rumahnya, mengambil kusen dan pintu daun jendela yang bisa dibawa itu, rumah-rumahnya dihancurkan oleh mereka sendiri, ya. Kemudian dibawa di atas unta mereka, ya. Di masa itu, Pak, belum ada ekspedisi truk-truk untuk kontainer untuk mengambil ini, sehingga yang bisa dibawa oleh unta mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah peristiwa pengusiran yang luar biasa yang sekali lagi disebabkan atas mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan melakukan makar untuk rencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang berusaha untuk memerangi Allah dan Rasulnya, atau menciderai Allah dan Rasulnya, menciderai agamanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, baik pastinya hukuman di akhirat, dan tidak lupa pula juga akan mendapatkan hukuman di dunia. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pembelajaran pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa besar di masa Rasulullah SAW di bulan Rabiul Akhir, yakni pengusiran terhadap orang-orang yang melakukan makar terhadap Allah dan Rasulnya dan memusuhi Allah dan Rasulnya serta agamanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berharga berikutnya kita ambil dulu dari masih peristiwa besar tentang pengusiran ini. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa untuk bisa menjadi umat yang kembali bisa bangkit dari keterpurukannya, karena memang
Ini sudah tanda-tanda ya. Subuhnya majunya banget ya, sehingga alhamdulillah ya, jam 5 sudah syuruk ya, sudah tuluk, sudah terbit matahari. Ini kita boleh tambah waktu barang 5 atau 10 menit begitu Pak? Boleh nggak ya? Baik ya. Lanjut nanti kita sehingga bisa insya Allah salat syuruk ya, setelah kita tutup. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembelajaran berikutnya adalah apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr tersebut ya. Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Di ayat yang keempat. Sebab utama mereka itu kemudian sampai diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dzalika bi annahum, karena mereka syaqullaha wa rasulah. Mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya, membuat makar terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga jemaah sekalian, bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, menjadi sangat penting sikap dan keyakinan akidah kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa naik ataukah turun. Misalnya kekayaan, ada yang dalam kondisi tertentu naik, dalam kondisi tertentu turun. Betul Bapak Ibu? Ya. Dalam apalagi masa pandemi ya, orang yang punya bisnis sebelumnya bisnisnya moncer kemudian turun, ada Pak Bu? Ada. Orang yang tadinya punya pekerjaan yang mapan dengan penghasilan yang signifikan bagus, maka kemudian turun ya penghasilannya. Ada. Bahkan ada yang punya usaha bukan lagi turun omsetnya tetapi gulung tikar. Ada. Dalam kondisi-kondisi yang demikian, maka pembelajaran berharga dari peristiwa surat Al-Hasyr atau peristiwa pengusiran ini yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini adalah bahwa yang ada di dalam diri kita unsur-unsur duniawi boleh dalam kondisi tertentu naik ataupun turun, tetapi yang tidak boleh berkurang, apalagi naudzubillah hilang. Sehingga kita harus benar-benar berusaha sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal agar tetap kokoh di dalam kolbu, itu adalah iman. Sehingga iman inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang merupakan nikmat besar, nikmat tertinggi yang tiada banding tiada tanding dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus terus kita jaga. Namun Rasul mengingatkan, al-iman yazid wa yanqus. Iman pun bisa naik dan turun. Kaidahnya adalah yazid bit ta'ah. Iman itu bisa naik dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan dia bisa berkurang dengan maksiat. Karenanya kalau kita menginginkan agar yang namanya iman ini tetap kokoh di dalam kolbu kita, mempengaruhi pikiran-pikiran dan perasaan kita, menggerakkan seluruh saraf-saraf tubuh kita, maka jaga keimanan dan terus tingkatkan dengan komitmen dan istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang faraid, yang fardu maupun yang nawafil, yang sunnah. Dengan menjaga amal-amal yang fardu dan yang sunnah inilah kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjaga, menolong dan memelihara keimanan yang ada di dalam diri kita. Semoga kita semuanya yang hadir dan orang yang kita cintai diberikan iman yang kokoh, istiqamah sampai akhir hayat. Semoga nanti dipanggil Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua dari peristiwa ini adalah kita bisa ambil dari ayat 9-nya, di mana ayat 9-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surat apa Bu tadi? Surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat berapa?
9, pelajaran yang kedua yang akan menjadikan umat ini mampu bangkit kembali dari keterpurukannya. Kalau sudah bangkit kemudian terus berjalan menuju kepada kejayaannya, maka sebagaimana ditegaskan di ayat 9, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, walladzina tabawwa'ud dar wal imana, yakni orang-orang Ansor yang mereka tinggal di Madinah terlebih dahulu. Mereka apa? Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka cinta kepada saudaranya, yakni orang-orang muhajirin yang telah dita'akhikan oleh Rasulullah, telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tentang ta'akhi ini menjadi peristiwa yang kedua terpenting setelah dibangunnya masjid oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dipersaudarakan muhajirin dan ansor, dan ini adalah merupakan pondasi yang sangat kuat atas terbangunnya peradaban Islam yang kokoh sampai akhir zaman, ya. Sehingga ketika Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor, mereka yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang ansor itu sangat cinta kepada orang-orang muhajirin. Di setiap buku-buku kitab-kitab sirah selalu dikisahkan salah satu peristiwa tentang ta'akhi ini, itu adalah peristiwa dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu salah satu tokoh dari suku di Madinah, sehingga beliau adalah kaya raya. Sehingga saat sudah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bilang kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman bin Auf, saya tahu engkau dulu di Mekah itu kaya raya, tapi waktu berangkat hijrah nggak ada yang bisa dibawa semua hartanya. Kalau sekarang berarti sudah diblokir semua, ya, sudah diblokir semua. Bisa Pak begitu ya? Bisa. Pada waktu itu secara fisik nggak bisa dibawa, yang dibawa hanya pakaian yang melekat saja. Karenanya wahai Abdurrahman, Sa'ad mengatakan, ya, karenanya setelah kita dipersaudarakan oleh Rasulullah, saya ini termasuk orang yang Allah berikan kekayaan saya semuanya, kebun-kebunnya dan kebun-kebun saya dan semuanya. Kalau sekarang berarti perusahaan-perusahaannya, ya, perusahaan-perusahaannya. Saya bagi dua, 50% sahamnya itu untuk Abdurrahman, gitu kan. 50% Pak, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Berarti kalau kebun-kebun kurma yang beliau miliki itu cukup banyak, dibagi dua. Ketika dibagi dua, maka bukan hanya kebun-kebunnya saja, tapi seluruh karyawan yang ada di kebun itu juga dibagikan menjadi bagian dari Abdurrahman bin Auf, 50%. Dan saya juga punya beberapa rumah, saya bagi dua. Masya Allah, ya. Ada Pak, Bu, yang sodakohnya seperti itu, ya? Insya Allah ada, ya, insya Allah ada. Atau setidaknya semangatnya ada, begitu ya, semangatnya ada. Ya. Saya bersemangat Ustaz. Terus punya enggak punya, lain soal, ya, lain soal. Tetapi semangatnya ada. Nah, Sa'ad bin Rabi, rumah-rumah saya bagi dua, 50% untuk Abdurrahman bin Auf, 50% untuk beliau. Jadi setelah ini langsung ke notaris, ya. Nah, waktu itu kalau sudah ada notaris langsung ke notaris, Pak. Bapak sekalian rahimakumullah, yang juga luar biasa adalah yang ketiga. Kata Sa'ad bin Rabi, dan beliau menyadari Abdurrahman bin Auf nggak bisa membawa keluarganya, sehingga ketika begitu nyampe Madinah, ya, itu tentu butuh bagi muhajirin untuk kemudian bisa berkeluarga. Maka Sa'ad bin Rabi sadar kalau dia belum punya harta, belum punya penghasilan dan seterusnya. Di Arab itu berlaku sampai sekarang, kalau mau menikahi wanita maharnya sangat mahal, Pak. Gambaran mahalnya itu, ya, mau tahu gambaran mahalnya, Pak? Kalau kita di Indonesia biasanya, ya, dengan mahar apa, Pak? Seperangkat alat sholat, Masya Allah, ya. Tapi Ustaz, ada seperangkat alat sholat berarti masjid seluruh marbot-marbotnya, muadzinnya, seperangkat alat sholat, ya. Enggak lah, ya. Yang banyak ya seperangkat alat sholat untuk dirinya, kan, gitu ya. Nah, Masya Allah, ini kemuliaan wanita-wanita Indonesia itu luar biasa, Pak, ya. Jauh lebih mulia dalam bab ini, karena kata Rasulullah, wanita yang baik yang murah maharnya, gitu kan. Dan wanita Indonesia, Masya Allah. Nah, wanita Arab itu, ya, sampai dengan sekarang
Banyak pemuda-pemuda Arab yang mapan, sudah punya penghasilan besar, tapi belum nikah. Ketika ditanya, ente belum nikah kenapa? Gitu kan. Saya kalau menghidupi sehari-hari, ya itu bisa, memberikan rumah bisa dan seterusnya. Tetapi kalau membayar maharnya itu yang belum mampu, begitu kan? Jadi memberikan penghidupan mampu, tetapi membayar mahar belum mampu. Nah, karenanya Sa'ad bin Rabi' sadar, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini punya 2 istri. Dan tentu kepala suku, kemudian status sosialnya tinggi, kekayaan tinggi, istrinya juga bukan orang wanita sembarangan. Maka pilihlah wahai Abdurrahman bin Auf salah satu darinya yang engkau suka, pasti akan aku ceraikan dengan baik-baik, setelah habis masa iddahnya engkau nikahi, ya. Karena belum punya mahar, ya, belum mampu untuk membayar mahar, sehingga itulah semangatnya Sa'ad bin Rabi' untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf, ya? Kalau panjenengan Pak yang ditawari gimana Pak kira-kira, ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Mungkin ada yang jawab gini, janganlah, jangan. Tapi dalam hati, iyalah, gitu ya. Paksalah saya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf ternyata memberikan pelajaran berharga kepada kita. Beliau aifah, menjaga harga diri dan kemuliaannya. Kalau dia terima, itu sah uang pemberian. Beliau juga tidak minta. Sah, halal, baik. Tetapi Abdurrahman bin Auf memberikan pelajaran kepada semua kita, kaum muslimin ini, untuk memiliki ifah. Dan dengan ifah itulah maka Allah kemudian anugerahkan kepadanya luar biasa. Wahai Sa'ad bin Rabi', semoga Allah terima kasih atas seluruh tawaran Anda. Semoga Allah memberikan berkah kepada harta-harta Anda, rumah-rumah Anda, dan keluarga Anda. Saya minta tolong tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar dan bagaimana kondisi dari pasar tersebut. Maka Sa'ad bin Rabi', Masya Allah, ini kemuliaannya Abdurrahman bin Auf, beliau kemudian menjelaskan tentang pasar. Tidak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang pengusaha, dan pada gilirannya menjadi satu dari beberapa orang terkaya di Madinah. Di antaranya karena ifahnya dan pastinya juga kerja keras dan ikhlasnya yang luar biasa. Sehingga waktu sholat subuh begini bertemu dengan Rasulullah itu senyum, ya, kemudian berkata kepada Abdurrahman, oh ya Abdurrahman bin Auf, oh ini ada yang spesial ini, baumu wangi banget, gitu kan, wangi banget. Iya wahai Nabi, saya sudah menikah. Wah, berarti sudah sukses. Alhamdulillah wahai Nabi, saya sudah sukses dan kemudian sudah menikah, ya. Jadi dari kerja keras beliau, dari bisnis beliau kemudian bisa menikah dengan wanita Ansor, dan kemudian pastinya juga memberikan mahar yang terjadi pada waktu itu, permintaannya pada waktu itu. Dan setelah menikah justru bisnis beliau semakin berkembang, ya. Salah satu prinsipnya adalah begitu beliau mendapatkan keuntungan, segera diinfak dan sodakohkan. Dan ini menjadi karakter yang melekat pada diri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus dalam diri Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau ini menjadi orang yang bertangan dingin, sambat kepada Rasulullah, wahai Nabi, saya ini boleh saya mengeluh kepada panjenengan wahai Nabi? Oh iya, apa keluhannya? Saya ini orang yang Allah berikan, kalau ada batu saya balik, di baliknya itu pasti ada emas dan perak. Begitu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Bahkan dalam perjalanan beliau bisnis, ya, itu kemudian masih di perjalanan beliau ada hajat, barangnya ditaruh di pinggir jalan, beliau kemudian buang hajat. Pada saat buang hajat itu ternyata ada yang mendatangi dagangan beliau. Ini kok kayaknya dagangannya Abdurrahman bin Auf, ya. Akhirnya ya teriak-teriak, ya. Oh ya Abdurrahman bin Auf, saya mau beli barang daganganmu, gitu kan. Karena beliau sadar kalau buang hajat nggak boleh ngomong, ya, nggak boleh ngomong. Maka beliau nggak jawab. Nah, si
yang ingin beli ini, saya mau beli ini, saya beli harga sekian ya, begitu kan. Abdurrahman bin Auf masih belum menjawab karena enggak, ya sunnahnya tidak ngomong, ya, tidak ngomong. Nah, si orang yang nawar ini, loh ini kok enggak jawab ya, berarti kurang ini. Akhirnya ditawar lagi, lebih dinaikkan lagi ya harganya, gitu kan. Saya oke, kalau begitu saya beli sekian ya, gitu. Saya beli sekian. Abdurrahman masih belum menjawab ya. Dinaikkan lagi Pak ya, dinaikkan lagi. Saya beli sekian lagi ya, gitu kan. Abdurrahman akhirnya kasihan ya, kasihan. Ini orang kalau nggak saya jawab nawarnya naik terus Pak, masya Allah. Kalau panjenengan diem terus kali ya, begitu ya. Jarno, begitu kan ya. Abdurrahman akhirnya kasihan, dan di riwayat sahih ini disebutkan Abdurrahman akhirnya memberikan isyarat ya. Isyaratnya apa? Oh, gitu kan. Agak dengan keras, dan akhirnya terdengar, oh oke, deal ya, begitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, orang seperti Masya Allah Abdurrahman bin Auf ini ya, itu bahkan buang hajat pun itu dikejar-kejar sama harta Bapak Ibu sekalian ya. Ini salah satu keistimewaan beliau. Kalau kita ini kan sebagian dari kita kan banyak mengejar-ngejar harta, hartanya yang pergi kan? Karena harta bagaikan bayangan. Karena bayangan itu kalau dikejar kemana Pak? Lari ya. Tetapi kalau kita yang lari dari bayangan itu menuju kepada cita-cita akhirat, maka bayangan ini, dunia ini yang kemudian mengejar-ngejarnya sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, waktu kita sudah lumayan banyak lewat dari syuruk. Semoga pembelajaran berharga dari peristiwa Rabiul Akhir, kita baru mengambil satu peristiwa, yakni peristiwa pengusiran terhadap Bani Nadir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah turunkan surat secara khusus, yakni surat Al-Hasyr. Dan di antara pembelajaran-pembelajarannya kita baru mengambil 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah mungkin harta, kedudukan, pangkat, status sosial boleh naik ataupun turun, tetapi jangan sampai yang namanya iman itu turun atau apalagi pergi, tetapi pastikan iman inilah yang harus tetap kokoh di dalam kolbu, dari dalam diri kita, dalam keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, pastikan bahwa kita berukhuwah Islamiyah, menguatkan semangat persaudaraan Islam kita, karena itu adalah pilar kekuatan kedua setelah iman. Dan yang ketiga, pastikan agar kita menjadi orang-orang yang dermawan. Kenapa? Karena kedermawanan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga Allah akan berikan balasannya yang berlipat ganda di dunia. Semoga 3 pelajaran berharga ini bisa kita tancapkan di dalam kalbu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, barangkali ada yang tanya, bolehlah 1 atau 2, monggo. Gimana? Baik ya. Langsung kita jawab ya pertanyaan beliau. Pak sinten Pak? Pak Fauzi. Masya Allah, matur suwun pertanyaannya, pernahkah Rasulullah mengadakan kerjasama dengan Yahudi? Ya, pernah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal, adanya Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah. Ya, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu jelas merupakan kerjasama dari seluruh unsur yang ada di Madinah, termasuk Yahudi. Ya. Sehingga poin-poin yang ada di dalam Mitsaqul Madinah itu mengikat ya semua elemen bangsa di Madinah, termasuk kaum muslimin, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin dengan Yahudi. Ya. Tetapi pelajaran berharganya, seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah itu mereka dalam sejarahnya selalu saja, sejak zaman dahulu sampai di masa itu, adalah mereka berkhianat dengan kesepakatan itu, dan karenanya hukum harus ditegakkan, sehingga semua ketiga-tiganya itu diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira digabungkan keduanya, kerjasama pernah, tetapi ya kalau dalam sejarahnya mereka selalu berkhianat, ya, selalu begitu. Maka keputusan diusirnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Yahudi itu juga menjadi pembelajaran berharga kepada kita. Ya, demikian insya Allah Pak Fauzi. Matur suwun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang saya hormati, ada dua pertanyaan singkat dari saya yang saya belum mengerti. Peperangan yang terjadi, Rasulullah pernah kalah dalam peperangan juga. Tadi yang disampaikan Ustadz itu perang Khandaq juga. Nah, apa Ustadz hikmah di dalam peperangan yang Rasul pernah kalah? Seandainya, jika waktu itu menang terus kan umat Islam juga tidak begitu banyak yang berguguran. Yang kedua, insya Allah mungkin di zaman sekarang ini masih terjadi tanda petik peperangan umat Islam terhadap umat yang mungkin misalkan pemerintah yang memberikan suatu kebijakan yang mendolimi suatu umat Muslim secara umum. Nah, peperangan ini insya Allah di dalam saya mungkin pernah samar-samar dengar. Kondisi seperti ini sama seperti di zaman-zaman Rasul dulu, sehingga umat Islam terus berjihad berperang untuk mempertahankan daripada keislaman kita secara umum. Nah, Ustadz, apa yang harus kita lakukan di dalam zaman sekarang ini jika memang umat Islam ini tanda petik masih berperang terhadap sesuatu yang mendolimi di dalam umat Islam itu sendiri? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Pak sinten Pak? Saiful, Ustadz. Pak Saiful. Iya. Baik, matur suwun atas pertanyaan yang luar biasa. Dua pertanyaan, poin pertanyaannya dua nggih, poin pertanyaan pentingnya. Yang pertama, kekalahan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pembelajaran bagi kita yang sangat penting, ya. Kekalahan yang terjadi adalah di perang Uhud, ya. Perang Uhud ini juga sangat istimewa. Pertama kali menang. Di sesi pertamanya menang. Tapi kemudian karena satu, larinya dari 50 pemanah yang ditetapkan oleh Nabi SAW di Bukit Uhud, ya. Penegasan Nabi jelas, karena kalau di medan perang itu apapun yang diperintahkan oleh komandan, oleh panglima, oleh komandan, itu hanya sami'na wa ata'na, tidak ada pilihan lain. Seperti itu yang terjadi ketika di lapangan perang fisik yang seperti itu, ya. Sehingga tidak ada pilihan lain yang berbeda, tidak boleh ada pilihan lain. Rasul menetapkan, wahai kalian 50 pemanah yang di Bukit Uhud, kalian harus tetap ada di Bukit Uhud ini. Kami yang di bawah, baik menang maupun kalah, kalian tidak boleh bergeser dari sini, kecuali nanti sudah saya perintahkan lagi untuk apakah turun dan sebagainya. Nah, begitu terjadi pada sesi pertama, kaum muslimin mampu mendesak 1000 kaum muslimin, kemudian 300 diprovokasi munafik pulang, sehingga berarti tinggal berapa? 700 melawan 3000 pasukan kafir Quraisy, 3 kali lebih besar, lebih dari 3 kalinya. Maka kemenangan pertama bisa didapatkan kaum muslimin. Begitu menang seret, kemudian ya orang-orang di Bukit Uhud tadi, berapa tadi? 50 pemanah, ya. Itu tinggal tersisa, ada riwayat menyebutkan hanya tinggal 5, bahkan ada yang menyebutkan hanya tinggal 3. Berarti mayoritasnya 40 lebih mereka turun. Kenapa? Alasannya begini. Ini sudah menang, musuh kalah, kita bantu, ya, kita bantu. Dalam hati di Al-Quran disebutkan, ya karena ghanimahnya banyak, kan gitu ya. Karena ghanimahnya banyak. Jadi kadang-kadang kemenangan berupa terbukanya kesempatan pembangunan ekonomi, mendapatkan ghanimah dan sebagainya, itu juga harus sesuatu yang diwaspadai. Bukan haram, bukan, tetapi harus sesuatu yang diwaspadai. Artinya kalau ternyata Anda ditugasi untuk tetap di pos itu, ya jangan bergeser, gitu kan. Nah, bergesernya mereka menjadi pembelajaran bagi kita dalam banyak hal. Ketika menyelisihi apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka kemungkinan kekalahan itu akan terjadi, ya. Dan benar, ketika 40 lebih itu turun, pasukan berkuda orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, masih kafir waktu itu, langsung bisa berputar memukul dari belakang. Apa yang terjadi? Ini kan udah maju nih, maju menyerang musuh. Nah, ternyata di belakang ini
pasukan pemanah sudah hilang, sudah habis atau tinggal sedikit, pasukan berkudanya kafir Quraisy di pimpinan Khalid bin Walid bermanuver dengan sangat mudah tanpa perlawanan. Apalah 3 orang, 5 orang nggak berarti dengan pasukan berkuda ini. Maka serangan dari belakang, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang sudah lari begitu mengetahui dari belakang ada tambahan pasukannya Khalid bin Walid, kembali berbalik menyerang kembali kaum muslimin. Maka terjepitlah kaum muslimin sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pakai baju besi dengan lengkap, kemudian bahkan ada bajunya beliau beberapa kali dipukul dengan pedang dan seterusnya, bagian wajah ini ya ini ada yang sampai mengenai pipi beliau ya. Kemudian gigi beliau juga ada beberapa yang putus ya, yang lepas. Nah, para sahabat yang membela beliau itu juga luar biasa, banyak yang syahid. Dan kemudian Thalhah bin Ubaidillah misalnya ya, salah satu sahabat jamin masuk surga, itu lebih dari 80 tusukan pedang, tombak, panah dan sebagainya dalam rangka menjaga Rasulullah SAW. Salah satu wanita muslimahnya adalah tadi yang kita sebutkan, juga ada yang membela Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini pembelajaran pertama, ya, bahwa dalam berbagai macam peperangan maka yang berlaku adalah benar-benar sami'na wa ata'na. Kalau sedikit saja meleng, ya, tahu meleng ya Pak ya, bahasa Jawa ini, sedikit saja lengah, ya, sedikit sangat lengah, apalagi benar-benar menyelisihi perintah, yang terjadi adalah kemungkinan besar kalah. Yang kedua, hikmah kekalahannya itu adalah agar di antara kaum muslimin mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nggak ada kekalahan atau kalau tidak ada yang syahid, maka ya berarti pahala syahid yang disediakan Allah tidak didapatkan. Sehingga dengan adanya kekalahan, sebagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kesyahidan itu mendapatkan jalannya, ya. Dan hikmah-hikmah yang lainnya untuk pembelajaran kepada kita bahwa Rasulullah dalam perjuangan dan peperangannya itu sifatnya adalah selalu menggunakan hukum sunnatullah. Artinya butuh perencanaan yang baik. Ketika musuhnya semakin besar, lebih besar lagi, apa strategi yang harus dilakukan dan sebagainya, ya. Demikian saya kira hikmah-hikmah dari kekalahan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mayoritasnya adalah menang, ya. Mayoritasnya adalah menang. Kemudian pertanyaan ini yang pertama, Pak Saiful nggih, Pak Saiful leres nggih. Kemudian yang kedua adalah di masa sekarang. Di masa sekarang adalah tetap peperangan fisik kan masih ada, ya, terutama ada kalau mayoritas para ulama dunia bersepakat bahwa wilayah-wilayah jihad di dunia ini yang secara fisik kemudian harus berjihad itu adalah yang disepakati satu Palestina, ya. Yang kedua, ini mayoritas beberapa dari ulama menyebutkan juga adalah Suriah, ya. Nah, di sana berarti berlaku hukum-hukum tentang peperangan dan jihad, ya. Di luar itu yang berlaku dari sisi peperangan dalam tanda kutip atau jihadnya itu adalah jihad-jihad di wilayah damai. Termasuk di Indonesia misalnya pastinya wilayah damai. Maka bentuk-bentuk jihadnya adalah jihad taklimi, jihad pendidikan, kemudian jihad ekonomi, dan juga jihad-jihad yang lainnya, tentu bukan jihad-jihad yang sifatnya fisik, ya, ketika di wilayah damai. Sehingga kalau misalnya ada kebijakan tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang dilakukan oleh pada kondisi tertentu, orang yang berkuasa itu punya pikiran-pikiran yang kurang sejalan dengan Islam dan kurang kooperatif dengan kaum muslimin, maka mayoritas kaum muslimin, para aktivisnya, para ulamanya juga kemudian harus menyampaikan suara-suara kebenarannya. Berarti mendakwahkan, ya. Ada sebagian ustadz, ya, ustadz yang mengatakan beberapa hal yang tidak sesuai dengan thawabit, ya, nilai-nilai yang baku di dalam Islam, ya.
Ada kan beberapa waktu yang lalu misalnya, maka para ulama Islam, para ustadz, para aktivis kemudian juga harus menyiarkan lebih masif lagi kepada kaum muslimin ya, bahwa hal-hal yang pokok di dalam Islam harus tetap dipegangi ya. Benarnya agama Islam ya, innad dina indallahil Islam, atau paling tidak kalau kita suarakan kepada mayoritas semua orang bahwa bagi kaum muslimin kebenaran Islam dan yang benar itu hanya Islam, itu adalah pasti dan badihi, sesuatu yang pokok ya. Bukan lagi bisa ditoleransi. Bagi kaum muslimin tidak boleh ada pikiran semua agama benar, nggak boleh ya. Kenapa? Lah kalau begitu kita nggak bangga dengan Islam kita. Kita tidak yakin dengan innad dina indallahil Islam. Ini contoh saja ya. Nanti di bab-bab yang lain juga berlaku demikian. Nah, kecuali ada hal yang mutaghayyirat atau halal furu'. Untuk masalah-masalah yang cabang, yang mungkin ulama berbeda pendapat, maka sifatnya toleransi kita terhadap perbedaan pendapat. Tapi untuk hal-hal pokok yang para ulama sudah sepakat dan tidak ada pilihan lain, maka juga harus tetap ditegaskan dan diumumkan kepada kaum muslimin masalah-masalah yang pokok tadi. Jadi jihadnya adalah, ya sudah, mereka ngomong, maka kaum muslimin juga, para ulama Islam, para aktivis Islam ya, harus kemudian juga menyuarakan ya, lebih masif lagi. Mereka pakai berbagai macam media, maka media-media sosial kaum muslimin juga harus kemudian disuarakan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ekonomi juga begitu, kaum muslimin ada yang mohon maaf misalnya tadinya bilang nggak bisnis tapi ketahuan bisnis, akhirnya ngomong bahwa bisnis tapi nggak ngambil untung ya. Begitu tahu ternyata untungnya gede banget gitu kan, ya ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara ya wis kon ngono ya. Kaum muslimin juga harus kemudian berjihad secara ekonomi yang baik ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri nggih. Semoga majelis kita pada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.